Sependapatan saya nggak, kalau orang hebat itu tidak terjadi begitu saja. Oke, kita lihat dua orang ini lakukan sesuatu, yang satu jadi, yang satu nggak jadi. Sekilas kita lihat yang lakukan sama. Tapi kalau kita lebih jauh, ternyata orang hebat ini melakukan sedikit, tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar. Selamat kali. Selamat kali. Selamat kali. Oke, apa kabar? Kayaknya belum mantap itu. Apa kabar? Luar biasa. Jangan dong. Kita kan itu. Apa kabar? Luar biasa. Bisa bagus kalian? Bisa nggak nih? Bisa? Bisa. Oke, sekali lagi ya. Semangat pagi dulu ya. And then, apa kabar? Oke? Ya, silakan dulu. Oke, semangat pagi. Apa kabar? Oke, udah baru 80%. Mungkin habis makan siang kali ya. Jadi energi menurut saya kayak kurang chi-nya itu loh. Penting loh, karena hari ini saya akan ajarkan tentang chi. Jadi harus bisa energize kan lagi. Kita kan mau push di tahun ini kan ya. Jadi perlu ada chi yang besar. Setuju? Yes or yes? Yes or yes? Yes or yes? Oke, lagi ya, last one ya. Oke, selamat kembali. Apa kabar? Oke, and then tepuk tangan ya buat semua. Tepuk tangan kurang meriah nih. Ini kira-kira berapa orang ya, Bu Sisil? Hah? 5.000 orang, bagus. Kalau begitu bikin tepuk tangan 5.000 orang, gak apa? Jangan lupa ya, tos ke kanan, tos ke depan aja, ke kanan. Katakan Anda luar biasa. Ulang, aci. Ulang. Maka gini, Anda luar biasa. Jangan gitu dong, ya. Biar dia katakan Anda luar biasa. 1, 2, 3, go! Jadi kali ini ada kan Arebi, kita kasih dong. Arebi DKI luar biasa. Saya lagi dong, tos lagi dong. Tepuk tangan sekali 1.000 orang. Oke, kayaknya kalau kita bikin seminar ya, jam segini ini saya nggak biasa pakai ini. Ini kalau pakai gini kayak MC konten kita dulu yang udah lama punya lah. Yang apa tuh? Berapa sudah lama melodi. Nah, pakai gini lah ya. Saya pakai model yang kayak gini deh ya. Yang kayak yang kayak Britney Spears. Oke? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Saya pengen tes punya chi. Mau tes punya energi. Oke? Karena seorang sukses harus punya energi. Dan saya tadi berusaha bicara dengan prinsipal ya, Pak Ricky ya, ya. Dan beberapa juga tadi sharing tentang dari Urus juga kemudian ketemu ya, musisi juga ya, sharing tentang bagaimana di tahun ini supaya bisa lebih apaan? Anda pengennya apa? Tuan, jujur banget sih. Kasih dikit apa gitu ya. Oke, so I akan share ya strategi bagaimana di tahun ini supaya bisa cuan lah gitu loh. Tapi at the end of the day, pada akhirnya cuan itu harus punya energi. Penting. Dan saya akan jelaskan tentang ilmiahnya supaya you know, oh oke, kenapa saya bisa, kenapa si itu nggak bisa. Dan semua yang saya ajarkan itu by science. Meaning what? Kalau by science, ada yang tahu arti by science? Say again? Fakta, oke. Yang lain?
Logika. And kalau kita bilang by science artinya apa? Teruji. Good. Proven. And dalam proven itu ada satu poin sangat penting. You right all, semua benar. Proven yes, teruji yes. Science itu artinya apa? Scientific itu artinya apa? Ilmiah. Kalau ilmiah itu artinya apa? Ya scientific, ya saya juga tahu kalau itu. Coba, ilmiah itu apa? Gimana? Tebakan ya. Kalau benar tebakan Anda, luar biasa. Kalau salah tebakan you, ya biasa aja. Ilmiah? Ya oke, fine. That's one thing. Kalau you tahu ini, you bisa duplicate. Dari kata ilmiah itu. Ingat loh, nggak semua orang kaya kerjanya sangat keras. Enggak. Right? Okay? So masih something, right? Okay. Nah, baik dulu. Ilmiah itu apa? Bawahnya itu apa? Apa base-nya itu apa? Disebut ilmiah karena saya bantu aja ya. Disebut ilmiah karena ada rumusnya. Betul? Ya kan? Ada formulanya. Dan kalau you tahu formulanya, bisa nggak you ulang kembali? Bisa. Gak heran orang kaya makin kaya. Kenapa? Karena dia tahu caranya atau rumusnya. Tapi sementara ada orang miskin makin miskin. Kalau yang kaya bisa makin kaya karena tahu caranya. Sementara itu yang miskin bisa makin miskin karena dia tahu caranya. Tapi dia mau jujur banget betul. Itu jawabannya. Kenapa? Karena dia punya sains. Itu yang penting. Oke? Baik, sebelum saya mulai, saya akan share terlebih dahulu CV saya. Nanti kita masuk ke topik yang kita mau bahas. Ya. Jadi semua pengen sukses? Siapa pengen sukses? Oke, sekali lagi. Siapa pengen sukses? Siapa yang kaya? Lagi siapa yang kaya? Kaya apa? Oke, so jadi saya kalau bicara buat agent, saya seneng saya, karena vibrasinya sama, beneran, itu sama semangat gitu ya. So, cinya penting. Baik, saya langsung mulai ngomongin kalian ya. Nah, saya adalah seorang public speaker atau sekarang lebih dikenal sebagai seorang motivator. Nah, bedanya sebagai motivator, bidang saya, core saya adalah di area human excellence. Now, what is human excellence? Ini bidang saya. What is human excellence? Saya mulai jadi motivator tahun 2003. Hari ini udah berapa? Berapa tahun ya? 21 tahun ya? Udah berapa? 2 dekade. Ya kan 20 tahun kan 2 dekade. 20 tahun lebih berarti kalau pemilihan presiden 4 kali loh presiden ya. Udah lama berarti saya ya. Oke, so my core bidang saya adalah di area human excellence. Now, what is human excellence? Human artinya manusia, excellence adalah menjadi yang baik. Jadi sebagai seorang motivator, saya senang riset bagaimana orang bisa jadi hebat. Ya, saya seorang public speaker tadi ya, seorang motivator. Core saya adalah di human excellence. Now, what is human excellence? Human artinya manusia, excellence adalah menjadi yang terbaik. Jadi sebagai seorang motivator, saya senang riset bagaimana orang bisa jadi hebat. Nah, Bapak Ibu sekalian, sependapat saya enggak, kalau orang hebat itu tidak terjadi begitu saja. Oke, kita lihat 2 orang ini lakukan sesuatu, yang satu jadi, yang satu nggak jadi. Sekilas kita lihat yang lakukan sama. Tapi kalau kita lihat lebih jauh, ternyata orang hebat ini melakukan sedikit, tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar. Nah, yang sedikit ini dinamakan human excellence. Jadi sejak tahun 2003 sampai hari ini, saya itu senang sekali mencari tahu apa hebatnya orang itu. Dan ternyata orang hebat itu punya sedikit,
Tapi sedikit ini bikin perbedaan yang besar. Kami menamakannya orang hebat itu punya the difference that makes the difference. Sedikit loh, tapi jauh nanti hasilnya. Ya, nah yang ini dinamakan human excellence. Jadi dari tahun ini, dari 2003 sampai sekarang, saya bisa terus tuh. Gimana orang jadi hebat? Kemudian hasil dari riset itu saya dapatkan bahwa ternyata hanya sedikit. Dia lakukan berbeda sedikit ya, legit. Ya. Kemudian hasil riset itu saya bawakan di seminar seperti hari ini, dan juga saya bawakan dulu di Smart FM. Pernah dengar? Pernah tahu radio? Ya. Saya ngisi 10 tahun di sana. Acaranya namanya Smart NLP di sana ya. Kemudian lagi saya isi acara di televisi. Ada yang tahu Sindo TV? Tahu? Saya siaran sana 4 tahun. Kalau di Smart FM lebih lama 10 tahun. Sindo TV sekarang ganti nama. Namanya iNews. Ya nggak tahu iNews, itu dulu Sindo TV. Bahkan sebelum Sindo TV namanya Sun TV, Matahari Sun. Itu jaringan SCTV ya, Pak Taruh. Jadi saya share di sana. Nah, topik bahas tuh kayak gini. Live show. Jadi kita setiap minggu datang. Ya, live show. Mana lihat talk show radio ya seperti itu. Yang ribet itu kalau televisi. Kalau televisi itu persiapannya banyak, ya. Kalau radio itu butuh suara saja. Tapi kalau televisi itu butuh orangnya. Datang ya, harus dandan dulu segala, touch up dulu baru bisa masuk. Lebih rumit kalau TV, ya. Oke, tapi sekarang kan kondisi begini udah berubah ya. Orang pakai jarang masih yang nonton TV. Enggak kan, masih ada yang itu terbatas mungkin ya. Semua lebih depan lagi nyetiran. TikTok, oke? Nanti share ya tentang dunia sebelum itu ya. Oke, nah berikutnya lagi saya selain itu saya senang, saya suka melatih orang. Ya, saya melatih Indonesian Idol. Ya. Kalau tanya saya, bisa nyanyi nggak saya? Bisa. Nyanyi kok bisa? Cuma nyanyi yang baik nggak tahu saya. Bisa aja gitu ya. Oke, kemudian lagi saya melatih Miss Indonesia. Miss Indonesia itu saya latih untuk kejuaraan di yang terpilih satu, saya latih untuk juara dunia. Ya, bersyukur kita 4 tahun saya latih peringkat Indonesia dari 80 dan 130 perempuan yang ikut kontestan. 80 terakhir 7 besar. Sekarang 3 atau 4. Ya. Saya masuk saya riset gimana caranya. Ya, kalau satu kita susah menang. Satu susah. Kenapa susah? Karena bagaimanapun kan kontes kecantikan kan tetap yang dilihat pertama kan looknya kan, fisik bukan otaknya kan. Otak kedua, tapi look pasti ketemu duluan ya. Bukan berarti look terus otak nggak penting. Penting, kalau looknya nggak kena nggak akan masuk. Jarang lah kayak ya. Butuh 2 kali mengkaji, oh ini bisa. Biasanya kalah. Sebenarnya kita kalah bukan look yang kita kalah. Apa yang kita kalah? Intelijen kita nggak kalah. Belum orang boleh lebih pintar dari kita bukan masalah. Orang asing tuh lebih pintar. Beneran, umurnya nggak kalah aku lagi. Sini kan orang garong Indonesia. Ya, orang asing. Kalau cek di Amerika, itu kalau fisika, matematika, kimia orang Asia semua jarang boleh. Coba lihat. Ya, oke. So satu lagi ya. Kenapa kita susah menang juara 1? Terakhir saya lihat SCP mulai pintar dapatnya saya top 3 berapa? Saya lupa. Kenapa nggak bisa? Karena kita kalah tinggi. Kalah tinggi. Karena tadi lu kan kelihatan kalau badannya tinggi kan, agak badannya besar itu kan cenderung mengintimidasi. Saya apa gitu. Ya bayangkan kalau perempuan bule itu kan 185 kan tinggi besar kan ya. Nggak ketemu kita 175 kan cuma lihat gitu aja. Tinggi banget. Apa ketemu yang orangnya dari Rusia punya kan Rusia itu besar-besar. Wah bisa 1,85 tinggi sekali. Kita yang 175 aja setengah mati dapatnya. Bener lah coba cek cewek Indonesia yang 175. Saya tinggi 175 kan tetap aja tinggi saya. Ianya dianggap kecil di sana. Sana 180-an, 185 dan 190 wah luar biasa.
Dia jalannya, saya bilang 190, saya latih ini, ngeper juga kita, gitu. Belum lagi dia catwalknya, kan catwalk tinggi-tinggi semua, ya pasti kalah lah kita. Nah itu kita nggak benar. Oke, nah itu satu hal. Kemudian saya melatih tim bulu tangkis Indonesia. Simon Santoso pernah dengar? Ya. Sony Dwi Kunchoro? Saya pernah melatih mereka. Pertanyaan lagi dong, bisa nggak saya main bulu tangkis? Nggak bisa. Terus yang saya latih apa dia? Mentalnya. Nah, saya kerjasama dengan Pak Hendrawan. Hendrawan kenal? Tahu namanya? Pelatih yang sekarang di Malaysia. Ini sedikit ya, pelatih Hendrawan itu juara dunia. Oke, World Champion tahun 2000 lebih. Mengajar di Malaysia. Tahu nggak yang diajar itu umur berapa? Tebak. Pelatih nasional, pelatnas mereka, pelatih nasional dia, pelatih nasional Malaysia loh. Siapa yang diajar usia berapa? Saya pikir usianya dia kayak Lee Chong Wei dulu top-topnya itu. Bukan. Yang dia latih 11 sampai 14 tahun. Bayangkan. Usia 11 sampai 14 tahun pelatihnya world champion. Apalah hebat. Nah, coba. Pintar Malaysia. Lu juara dunia, lu latih anak gue. Latih yang kecil-kecil dikeluarkan. Biar apa? Mentalitasnya kuat. Betul nggak? Ya kan? Yang terakhir juara dunia sepak bola siapa? Tahun ini kalau saya? Argentina kan? Kalau Eropa? Spanyol dong? Sama. Kenapa Spanyol begitu? Itu pemain muda semua yang dilatih. Kenapa Italia nggak berkecimpung lagi? Udah tua. Jadi kaderisasi itu, regenerasi itu penting. Termasuk sepak bola. Termasuk ini, saya ngelatih mereka. Ya, terakhir saya ngelatih tim TOFI. Kita tahu TOFI? Tim Olimpiade Fisika Indonesia. Anda mau tahu berapa IQ-nya mereka? Ada 7 anak saya latih, kebetulan dapat 4 aja yang muncul. 7 anak saya latih, ya. IQ-nya itu minimal 150. Pinter? Mereka itu sekelas Albert Einstein. Karena Albert Einstein diyakini punya IQ 158. Mereka sekelas Albert Einstein. Itu soal fisika, soalnya satu paragraf. Jawabannya bisa mencapai 20 halaman. Pak, saya lihat gini langsung gue bilang ke mereka, khusus buat kamu bertujuh, tidak ada sesi tanya jawab. Kita prinsip. Satu saya tanya, dia bisa jawab. Dia nanya, gue nggak bisa jawab. Itu tahun 2006, ya. Dan waktu hari itu, jujur aja, saya kalau melatih bulu tangkis gue berani aja gue nyanyi bisa gampang lah bisa kayak gitu lah. Giliran yang ini takut saya. Beneran loh, gue takut. Yang lain oke kok beda aja bisa, masih bisa. Mana nggak bisa sih motivator masih bisa. Yang ini gue takut. Ini kan langsung dididik oleh Profesor Yoda Surya, Anda tahu? Ya kan? Nah, oke. Kenapa takut? Ada dasarnya. Karena dulu prestasi saya di sekolah. You mau yang jujur apa yang jujur? Oh, jujur apa? Saya dulu SMA, prestasi saya 5 besar. Lu yakin dari atas. Saya ranking 21 dari 26. Ketawanya enak bener. Jadi saya 5 besar. Tapi gue belum klarifikasi. Bukan berarti motivator gue bodoh. Ini bukan. Hari ini kayak ke situ gue bodoh sekolahnya. Bukan. Respon dulu kita konferensi. Saya dulu punya pemikiran yang salah. Saya pikir dulu laki-laki tidak masuk A1. A1 tahu? Fisika. Yang tahu berarti satu. Kita satu. Ya. Saya lulus SMA tahun 92.
Lahir. Ya, berarti usia saya sekarang 52. Ya. Kira-kira 30 tahun yang lalu masih pakai sistem A1. Wah, saya pikir laki-laki kalau nggak masuk A1 nggak keren. Akhirnya gue masuk A1. Setelah masuk A1, saya baru tahu loh ternyata otak nggak nyampe loh. Sebab ada 3 mata pelajaran yang paling saya takut: matematika, fisika, kimia. Oke. Tapi bertanya, kenapa bisa lulus? Saya jawab, kita gunakan segala cara, Bapak Ibu. Nyontek mah udah pasti. Nyontek mana itu bener? Bener ada jujur aja ngomong di sini, jujur aja loh. Tapi begini-gini, ada keberuntungan. Maka orang bilang ya, orang bodoh kalah sama orang pintar. Orang pintar kalah sama orang apa? Orang hoki, bukan haji. Hoki gua. Kan beneran ini udah lulus lama, gak akan gua apalagi lah. Kalau diajak untuk kejaksaan itu 10 tahun terakhir udah gak pernah. Ini 10 tahun ya. Pajak mudik 10 tahun aman ya. Saya sekolah di Tanjung Priok. Oke, lalu ekonomi saya termasuk ekonomi elit saya bisa. Ekonomi sulit maksudnya ya. Jadi sekolah saya di Tanjung Priok. Oke, saya nomor 2 tertinggi se-Jakarta Utara. Sampai guru saya bingung, kok bisa kamu ini? Saya bilang kenapa nggak bisa? Dia lebih jawabnya. Oke, jadi itu dulu saya. Oke, pas dia suruh, nih kamu tangan ini fisika. Waduh, saya takut saya beneran. Gimana caranya kalau saya sebenarnya jujur aja ya, pas saya posisi mereka, kamu nggak boleh tanya, kan nggak mungkin ya. Masa niatnya udah ngajar nggak boleh tanya, betul? Betul nggak nih? Boleh lah. Sebenarnya dia boleh tanya apa saja. Cuman jangan tanya yang satu itu. Dan dia justru pengen tahu yang satu itu. Wah, dia ngotot pengen nanya. Tapi dia setiap dia mau tanya, gua langsung gua biaskan. Jadi dia nggak usah tanya. Gua alih-alihkan aja. Sampai akhirnya dia udah nggak tahan. Satu angkat tangan. Om, mau tanya om. Muka saya yang tadinya bersahabat langsung nggak bersahabat. Lu mau tanya apa lu? Mukanya. Mau tanya apa lu? Sorry om ya. Langsung aja. Gue udah tahu lu mau kayak gitu lah. Sorry om ya. Langsung aja. Emang kenapa? Gini om. Emang dulu om waktu SMA nilai fisikanya berapa om? Itu pertanyaan menyangkut harga diri. Langsung gua bilang, lu mau menang apa enggak? Mau. Kalau mau menang, jangan tanya nilai gua berapa. Oke? Tapi bersyukur pada Allah Maha Kuasa. Oke? 2006 Indonesia juara umum seluruh dunia. Ya, jadi ini ada 7 yang dikirim, 6 medali emas, 1 medali perunggu. Kita kirim 7 orang, pesertanya 400, pemenangnya 40. 15 emas, 15 perak, 10 perunggu. Indonesia kirim 7 ya dapat medali. Dan satunya itu di antara 6 itu juara umum seluruh dunia. Thank you ya. So apa yang saya lakukan di sana? Saya tanya Pak Prof, kalau besok mereka mau bertanding, malamnya stres, benar nggak? Enggak. Habis. Saya komisikan aja. Supaya dia bisa. Nanti saya ajarin dikit ya, buat tahun ini kan ya. Ini saya ajarkan ke mereka nih. How? Tujuan dia very smart, ngomongnya udah tahu. Kita ngomongnya udah tahu banget. Very smart. Nah sekarang mereka udah jadi PR di Amerika lah gitu. Makanya saya bilang, Amerika belum tuh banyak orang pintar loh. Dia pintar mah orang yang imigrasi ke sana. Wah udah bagus tuh langsung caplok. PR, perlu asli. Wah perlu langsung banyak lah. Tujuan 1 sampai ke MIT tau. Dari situ free. Ya, oke. Ini sekilas tentang saya. Satu lagi saya pengarang buku. Kemudian juga saya senang melatih orang jadi juara.
terakhir saya latih di asuransi, saya banyak latih asuransi ya. Belakang ini saya mulai berkecimpung, pengen tahu tentang properti, ya, belajar dan juga berkenalan dengan Anda lebih jauh ya. So saya melatih terakhir di Prudential oleh nomor 1. Jadi di agen asuransi Prudential itu punya banyak agennya, sekitar berapa orang ya? 100.000 orang kan? Nah ini nomor 1. Ini saya latih dia, ini juara 1 3 tahun berturut-turut. Terus finally saya pikir udah cukup kan. Sebagai pelatih kan udah capai semua ya udah. Saya mulai masuk ke bidang yang lain. Udah banyak lah. Ya, oke. So today saya akan share tentang bagaimana kita unleash your potential. Oke, are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Tos lagi dong, katakan yes, I'm ready my friend. Oke, ready my friend ya. Oke, baik. Saya akan mulai tentang unleash your potential. Ada yang tahu kata unleash nggak? Ada yang tahu nggak unleash? Unleash. Pernah baca tapi lupa saya aja. Hah? Unleash. Hah? Lepas, gitu ya. Unleash. Bagaimana unleash your potential? Nah, sebelum saya masuk unleash your potential, saya akan share tentang kondisi ekonomi sekarang. Ya, saya dengar juga kan, kayaknya agak tantangan nggak sih buat Anda? Iya. Hah? Benar, ada tantangan nggak? Hah? Oke. Ntar saya ada cara jawab yang benar ya, gitu ya. Nggak benar-benar. Jadi saya akan singgung masalah vibrasi. I'll tell you later, ya. Scientific, Anda bisa pulang dari Google lah, bisa verify sendiri. Tapi saya ajarin rumusnya sehingga Anda pulang bisa kerjain. Caranya gini. Dan once you know it, tahu bisa ada di mana nanti. Ya, saya kasih you pemakaiannya gimana. Ready? Yes. Ready? Sekali lagi tepuk tangan bagi teman. Oke, kita mulai ya. Oke, now dunia sudah berubah, setuju nggak? Iya. Oke, ada 2 event besar yang mengubah dunia, yang namanya disruption era dan yang namanya pandemi COVID-19. Setuju? Seperti ini ya. Oke, ini yang saya bahas sebenarnya buat Anda buka pikiran. Kira-kira tahun ke depan itu seperti apa? Nah, kita lagi berikutnya. Iya. Oke, ini dulu ya kalian ya, pertama ya. Siap. Oke, ini nggak usah bahas ya, kita semua tahu. Ini mungkin Anda bingung. Oke, era disruption itu apa? Ada yang tahu artinya? Apa disruption itu? Ini dulu penting. Karena saya paham Anda mulai mau mengembangkan, harus tahu dunia kita seperti apa sekarang. What has changed? Apalagi saya di bidang ini 20 tahun lebih. Kan tiap ngikutin perkembangan zaman. Ntar saya akan share satu lagi yang besar yang mengubah dunia. Sekarang udah mulai dia. Tahu nggak? 2 huruf. AI. Nah, saya kasih tahu AI nanti. For you. Namanya artificial intelligence. Saya sekarang mulai belajar AI. Bukan yang mengcodingnya, bukan. Impact-nya sampai gimana? Kan motivator perlu tahu. Saya belajar lah, tahu teman yang jago AI, bahkan yang praktisi punya startup saya tanyain yang AI khusus ya. Oke, nah kita lihat sebut sebagai disruption era. Apa disruption era? Ada yang tahu? Nah, belum besar-besaran ya. Oke, kita jelasin dulu ya. Oke, ini tahu e-commerce apa nih? Platform. Apa contohnya apa? Ya, apa contohnya apa? Open Shopee ya. Oke, sosmed you mainkan ya. Bitcoin mungkin you play on mungkin 50-50 nggak banyak juga. Fintech kan mau jual, pinjol kan juga nggak ada pakai juga ini. Ada tahu? IoT tahu? IoT tahu? Oke, sini ada yang matiin AC pakai handphone punya kan? Matiin lampu pakai HP, itu namanya IoT. Atau kulkas Anda atau listrik bisa dimati dari luar, namanya IoT. Ya, itu namanya Internet of Things. Jadi banyak. Oke.
Nah, ini yang banyak habis ini. Ini akan mengubah dunia nanti akan jauh ke depan. Namanya artificial intelligence. Bahasa Indonesia apa? Itu kan. Kecerdasan buatan. Oke, artificial itu kan buatan apa? AI. Oke, so ya, jadi saya akan dasar dulu ke depan karena nyambung ke AI-nya. Setelah nyambung AI, saya ajarin Anda bagaimana melepaskan potensi Anda. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke AI dulu ya. AI udah selesai. Nah, saya akan share ini dulu. Nah, coba dibaca dulu. Disruption, boleh sama-sama? Sekarang boleh? Sekarang boleh? Disruption era. Nah, ini aja nih. Disruption era. Coba. Disruption era. Oke, ada yang tahu nggak? Ini penting loh, buat Anda pikir muda ya. Ini kita kalau mau masuk kita paham dulu. Ini dikasih nama itu, ini binatangnya apa nih kira-kira? Oke, ada yang tahu arti disruption nggak? Ayo. Hah? Ayo. Ini penting. Kalau ibu mau desain ke depan 4 bulan, kamu tahu ini istilahnya apa nih? Ibu harus belajar. Apa sorry? Oke, perubahan ya. Oke, saya jawab ya. Oke. Enggak, kurang tepat. Gangguan. Yang betul adalah gangguan waktu. Era gangguan hubungannya apa coba? Ya kan? Era gangguan ini namanya gangguan. Ada disruptions. Nah, saya kebetulan 10 tahun lalu belajar ini. Tahu betul bahwa kenapa ini salah. Ya, jadi ini ada pengarang buku yang sebenarnya udah lama, saya udah lupa namanya dia ya. Dia mengarang satu buku namanya Innovator's Dilemma. Ada boleh cek di Google ya, Innovator's Dilemma. Jadi 10 tahun lalu saya sekitar 7-8 tahun saya baca buku ini. Oke, nah tapi buku ini terbitkan tahun 1998. Oke, ya. Nanti cek di Google, saya lupa nama pengarangnya, tapi namanya adalah Innovator's Dilemma. Judul bukunya. Boleh bantu saya search, boleh. Innovator's Dilemma. Siapa namanya? Siapa tadi? Clayton. Ya, depan nama lengkapnya? Clayton M. Christensen. Thank you Pak, thank you. Oke, udah lupa, saya udah lupa sama baca bukunya. Jadi ini Clayton and Christensen, dia dengar dulu ya. Dengar story-nya, sejarahnya, baru kita bisa tahu ke depannya akan jadi apa. Ya, kenapa kita perlu belajar sejarah? Karena dulu sekolah sudah belajar sejarah, oke? Ya, kan masa lalu tinggal masa lalu, nggak begitu ya. No, kalau kita tahu sejarah, bisa tahu memprediksi ke depan akan jadi apa. Termasuk ketika pandemi itu mereka mengecek dulu 100 tahun yang lalu pernah pandemi juga kan di Indonesia kan, di dunia kan, namanya apa? Flu Spanyol, Spanish flu, ya, dibawa tentara dari Spanyol, sebenarnya Amerika yang kena, tapi entah dia ke Spanyol atau apa, flu Spanyol namanya, ya. Ketemu pandemi lagi, pakai metode yang sama, dia pernah sejarah ada, dirubah sama dia. Sekarang balik lagi ke sini. So, Clayton M. Christensen dia mengarang buku ini tahun 1998. Judul bukunya adalah Innovator's Dilemma. Innovator's Dilemma, isi bukunya cuma satu. Ide ceritanya cuma satu, gak ada yang lain. Apa idenya? Mengapa perusahaan besar bisa gagal? Itu doang. Gak ada yang lain. Jadi isi satu buku itu cuma mengapa perusahaan hebat bisa gagal. Saya tanya ke Anda. Kalau perusahaan jelek gagal, masuk akal nggak? Masuk akal. Tapi kalau perusahaan hebat bisa gagal, masuk akal nggak? Masuk akal kan ya? Nah, dia bilang nanti ke depan akan ada yang namanya kenapa mereka bisa gagal? Karena ada satu ini dia sebutin. Nah, ini ada yang namanya disruptive innovation. Oke, sekarang saya tanya Anda dulu. Oke, saya tulis dulu ya. Oke, kita lihat ini penting. Saya tahu ini udah kita bisa mulai. Ini adalah psikologinya atau filosofinya di sini. Oke, coba dibaca.
Disruptive innovation. Oke, ada yang tahu arti disruptive innovation? Terjemahkannya? Hah? Disruptive innovation. Ini penting nih. Hah? Oke. Artinya adalah ada inovasi yang mengganggu. Oke? Coba sama baca lagi disruptive innovation coba. Sekali lagi. Disruptive innovation. Oke, thank you. Jujur, susah nggak sebetulnya? Susah lah, orang bule susah kok. Akhirnya sama orang bule dilihat, karena ini susah sebutnya, gua ganti aja. Kebetulan disruptif ini kata sifat. Ada kata bendanya jadi satu. Gua namanya apa? Disruption. Disruptions namanya dan ini sudah berbeda sekali artinya. Yang ini artinya apa? Inovasi yang Mengganggu. yang ini? Sekarang saya tanya, kalau ada gangguan, respon Anda apa? Hah? Selesaikan. Mau di sini apa di sidang beda sidang? Oh, smart. Siapa itu? Oke, jadi artinya apa di sini? Dua kata ini udah memislit dunia ini. Jadi kalau ada gangguan, respon itu apa? Menolak. Kabur. Kalau besar itu ngapain? Pukul dia betul nggak? Inilah awal malapetaka perusahaan besar. Karena gua gede, gua hantem aja dia. Termasuk dulu zaman-zaman Uber, New York Cab dipukul, Bluebird segala kan ya. Sama. Tahun 2015, si Clayton dipanggil kembali. Dia bilang, ternyata semua bos tahu yang kamu tulis di buku itu benar semua. Bukan benar, 90% mendekati benar. Tapi kenapa orang nggak tahu ini? Dia bilang, dari dulu saya tidak pernah ngomong adanya disruption. Saya cuma ngomong adanya apa? Disruptive innovation. Artinya ada inovasi yang mengganggu. Jadi kata kuncinya bukan gangguan, tapi apa? Apa? Inovasi. Oh. Jadi perusahaan besar itu gagal karena kurang atau tidak berinovasi. Sekarang kita masuk lagi. Apa arti inovasi itu? Ayo, apa inovasi? Membuat perubahan. Ayo. Membuat perubahan. Hah? Ide-ide baru. Oke, good. Yang lain. Apa inovasi? Sesuatu yang baru dan yang ada. Oke, good answer. Good, yang lain? Penting nih. Breakthrough. Oke, saya jawabnya ya. Ternyata Anda jawabannya masih belum tepat, tapi nggak masalah. Karena ini adalah bahasa Inggris, bukan bahasa kita. Kita mengadopsinya. It's okay. Kecuali bahasa Indonesia, Anda salah. Ini malu lah kita ya. Kalau ini bahasa yang kita adopsi, salah nggak apa-apa. Inovasi itu yang Anda sebut tadi penemuan baru, sesuatu yang baru dalam bahasa Inggris bukan inovasi. Kalau penemuan baru di bahasa Inggris namanya apa? Penemuan. Ada di Bali tuh hotelnya tuh di Top. Hotel apa tuh? Discovery. Nah, Discovery itulah hotel Discovery itulah hotel penemuan, kira seperti itulah. Discovery. Jadi inovasi bukan discovery. Dan juga bukan, saya kasih ilmu ya teman-teman ya. Ide baru lahir dari gabungan ide-ide yang sudah ada. Contoh, di HP saya ada apa? Di Anda HP-nya fungsinya ada apa aja? Ayo saya ada dulu. Ayo coba aja. Kamera, tuh, coba. Apalagi kamera, apalagi kalkulator, handphone, terus telepon, apalagi radio. Oke, ibu. Generasi banget radio kita ya. Ada yang lebih primitif lagi. Radio masih kecanggihan.
recorder, Google kemajuan. Jam. Ada lebih tua lagi satu. Alarm. Kompas lumayan. Alarm. Kompas. Kalender, nah betul. Kompas kalender termasuk tua, Anda benar. Apanya Kompas? Tua. Kompas itu diciptakan oleh orang Tiongkok dulu. Ya, ada 4 penemuan besar di China, satunya Kompas ya. Ada Kompas. Ada video cam, ada kamera, ada telepon, ada apa lagi? Ada kalkulator, ada keyboard. Oke. Semua ini sudah ada belum? Masa? Sebelum ini sudah ada kamera belum? Sudah ada video cam belum? Sudah pernah lihat? Sudah ada jam belum sebelumnya? Sudah ada kalender belum? Jadi yang besar dikecilkan masuk ke sini. Kan sudah ada semuanya. Itu namanya apa? Inovasi. Ide baru lahir dari mana? Ide lama. Bedanya ini besar, saya kecilin. Masuk. Artinya inovasi sesungguhnya artinya adalah apa? Jadi kenapa yuk beli ini? Beli satu dapat semua, nilai tambah enggak? Inovasi enggak? Nilai tambah. Ini inovasi, bukan penemuan baru yang enggak ada jadi ada. Itu mah pekerjaan Tuhan. Ya berlari lagi. Ya. So what do you know? That now saya harus bagaimana? Inovasi itu adalah apa? Era nilai tambah. Setuju nih? Tapi ada loh ya, mungkin ada bilang, oh buktinya apakah inovasi harus ini? Harus apa? Harus teknologi? Tidak. Harus nggak? Tidak. Nggak harus. Ada, bagus. Kalau nggak ada, nggak apa-apa juga. Contoh, Gojek itu ada yang hal baru nggak sih? Enggak. Apa? Aplikasinya aja, aplikasi. Ya aplikasi baru, tapi pada dasarnya apa sih? Gojek itu kan udah ini transportasi udah ada belum sebelumnya? Ada. Bedanya apa? Anda makinnya gampang, nilai tambah enggak? Dulu kita ya, saya think ada yang berkecimpung daerah Sudirman Tamrin misalnya ya. Dulu kalau jam 4 sebelum ada operasi apa? Gojek dan segala ya, kita memesan taksi, gue berani yakin jam 4 jam 5 berapa dapatnya? Setengah mati dapatnya, betul nggak? Kalau sekarang masuk semua, why? Nilai tambah. Sekarang persaingannya bukan lagi teknologi makin canggih. Yes betul. Kalau teknologi canggih tidak berikan nilai tambah, gak ada gunanya. Oke, siapa di sini pernah pakai telepon handphone dulu Siemens? Banyak yang zaman dulu ya. Banyak yang saya pikir ada usianya milenial. Mewakili generasi bergenerasi. Saya pakai Siemens tahun 90-an. Kok bilang itu Siemens minta ampun. Canggih. Makainya setengah mati. Tahu, mau phone book aja, bukanya setengah mati loh itu. Kita mau telepon, dapat hilang teman kita. Betul nggak? Siemens itu, ampun. Padahal bagus. Siemens itu kok nggak bikin di Jerman, bikin turbin, nuklir. Masa bikin handphone nggak bisa? Nah, nggak bisa. Datanglah handphone sejuta umat. Cuman merah, hijau, tengahnya mati kita. Siemens gara-gara gila ya, begitu canggih garantinya. Kenapa? Nilai tambahnya kecil, susah makanya. Yang pakai internet semua, jadi sekarang yang setengah mati. Nokia bikin sesuatu hal lagi. Dia tahu orang beli bukan karena logika, beli karena apa? Anda pasti udah tahu orang beli rumah karena apa sih? Ya butuh satu, tapi pada saya bukan itu. Orang beli karena apa? Emosional. Nah, orang jarang beli karena logika. Itu tas Hermes. Itu tas. Berapa harganya? 2 juta ada?
1 miliar ada. Wah, kalau perempuan yang pakai langsung jalannya tegak. Gak usah operasi. Kok bisa? Apa beda dengan tas yang biasa? Beda dong. Hanya itu. Artinya apa di sana? Emosional. Orang beli bukan karena logik, tapi karena apa? Nokia bikin. Oh, bagus. Bukan logik kan main teknologi. Gak usah. Kita ganti. Casingnya warna-warni. Akhirnya orang beli Nokia karena apa? Besok mau pakai baju kuning, ganti kuning. Kayak ganti baju aja dia sentuh sisi apa dia? Emosi orang beli. Di rumah juga sama kan? Ya mungkin di primary rumah mungkin yang lebih tepat ya. Dia bayangkan dia saja 5 tahun rumahnya jadi. Kayak bagus. Dia bermimpi setiap malam. Betul. Pas dapet rumahnya dia, kecewa nggak dia? Kecewa besok developer dia kesel dia. Itu, maka itu tanggung jawab kan. Contoh dia bayangkan orang di rumah itu impian besar. Tiap malam dia bayangkan emosi. Dia pergi kerja nih. Dan kalau you tahu sisi emosi ini masuk karena majority orang beli barang bukan logika, tapi apa? Nokia harga selesai. Simon angkatkan. Masuk lagi yang pas sudah tenggelam duluan, ya. Masuk lagi apa setelah itu? BlackBerry. Oh, keren. Oke, menyamakan, inovasi lagi. Datang siapa? Udah datang semua. Sebenarnya dunia datang Apple. Steve Jobs meninggal. Nah, saya fans sama Steve Jobs. Jadi saya dulu beli, sekarang pakai iPhone. Dulu iPhone. Itu saya bukan karena suka aja. Saya bukan gadget mania. Saya bukan tahu fungsinya apa. Saya paling top dulu bisa foto video udah top buat saya itu. Jadi saya beli karena fans sama dia. Emosional nggak? Beli mahal kok fans sama dia. Ini orang profesionalis sekali orang ini. Apa? Kita Steve Jobs pertama kali menunjukkan 2007. Wah, iPhone begini kayak dia. Kala itu ada jagoan siapa? BlackBerry. BlackBerry pakai apa? Keypad. Ya kan? Wah, keren keypad. Oke. Steve Jobs bilang, produk mesti seksi. Oke. Pencet-pencet nggak seksi. Touch seksi. Wah, langsung sejak 2007 semua produk berubah jadi touch system. iPad, semua laptop, touchscreen semua. Siapa yang memulainya? iPhone. Steve Jobs. iPhone duluan. Boom, masuk semua. Inovasi. Yes. Nilai tambah. Kenapa iPad nggak bagus? Why? Kenapa iPad nggak bagus? Kenapa keypad nggak bagus? Karena yang begini manual bisa rusak punya. Tapi kalau ini kan coba-coba, kalau pakai touchscreen kan jarang rusak kecuali pecah. So Steve Jobs mikirkan sampai sejauh ini. Now dunia memakai. Cuman simple. Hari ini saya masuk topik berikutnya ya, mau tambahkan aja karena bahwa kita lihat Gojek hari ini, Tokopedia hari ini, kita lihat Anda pakai GoSend, dipakai GoFood, karena why dipakai GoFood? Simple. Gak usah bayar parkir, tidak usah ngantri, terus apa lagi? Cepat lagi, waktu Anda lebih berharga daripada cuma sekedar menunggu di sana kan ya? Dan Anda akhirnya bersedia membayar lebih uang tadi. For what? Karena waktu itu berharga. And they know it. Your time is so precious. Dia kasih supaya nilai tambahnya besar. Beli Anda. Nah, disitulah teknologi masuk. Nah, sekarang menutup sesi yang pertama ini, saya mau Anda supaya ingat ke depan ini adalah kita bertarungnya melawan apa? Nilai tambah. Mau pakai teknologi, mau pakai apa, satu. Nilai tambah tidak harus sesuatu yang bersifat teknologi. Misalnya, Anda list down, kalau bisa ya, kalau ada agent luar biasa, list down 10, kira-kira nilai tambah Anda apa? Yang membuat Anda jadi orang yang
Saya mesti pilih kamu. Dan ingat loh, orang tidak beli fitur, tapi orang beli manfaatnya. Yes. Contoh, Anda tahu ini? Tahu ini ya? Infocus tahu ya? Tahu kan ya, pakai juga di kantor ya? Sekarang sih udah mulai berganti. Infocus udah mulai ganti, yang sekarang apa udah tahu sekarang? TV, smart TV. Ya, CD yang big sekarang mulai ganti di mana-mana. Itu Videotron. Videotron. Enggak buat yang gini-gini. Videotron sekarang mulai, kenapa Videotron bisa ini? Ketika Tiongkok bisa bikin dalam skala besar, ini pakai semua. Kalau dulu mahal, sekarang China bisa bikin murah meriah. People use. Oke, nah, jalan-jalan, semua iklan-iklan, Videotron itu sekarang. Karena China bisa bikin sekarang murah meriah. Dulu mahal sekali gitu ya. Oke, nah, ini saya contohin ya. Orang tidak beli benefit. Orang tidak beli fitur, tapi beli Benefit. manfaat. Ya, ada bisa tahu beda di sini? Contoh ya. Oke, perhatikan ini ya. Yang belakang nggak apa-apa ya, kira-kira ya. Ini Infocus ini atau proyektor ini lumensnya 5.000. 5.000. Saya yakin kalau saya sendiri Anda bingung nggak? Bingung apa nih? Bingung mana nih? Lumens itu apa ya? 5.000 apa ya tujuannya? Yang kalau belum ngomong, ini lumensnya 5.000. Kita kan nggak mau dibilang bodoh juga kan ya? 5.000, iya aja. Apa 5.000 ini? Itu nggak jelas ya. Oke? Beda nggak? Kalau dia dasarnya begini. Ini lumens 5.000. Kalau pakai di rumah, nonton, jelasnya seperti Anda nonton konser. Mana yang nonton? Nonton konser. Mana yang nonton? Pertama apa yang kedua? Kedua. Orang beli emotion, manfaat, bukan fiturnya. Itu rumah pakai canggih-canggih begini, itu fitur. Manfaat buat situ apa? Itu jauh lebih penting karena orang beli bukan karena logika, tapi karena apa? Emotion. Kalau dia punya kunci yang pakai sistem fingerprint, itu fitur. Manfaatnya apa? You must explain ke dia, biar dia bisa feel it. Gampang, aman. Aman itu mahal, Pak. Kenapa orang beli Mercedes-Benz? Belum tentu. Kalau gengsi lebih BMW nggak bisa. Kenapa orang beli Mercy? Kenapa beli mobil Eropa? Why? Karena Eropa identik dengan apa? Safety. Ini cara edukasi, berkomunikasi, itu namanya marketing. Sekali lagi, orang tidak beli apa? Fitur, tapi beli apa dia? Benefit, manfaat buat saya apa? Dengan saya tinggal di rumah ini, kira-kira apa? Yang kan cuma warna-warna punya, semua rumah juga punya pintu, semua rumah juga punya jendela, juga punya WC, dapur. Apa bedanya kalau begitu? No, it's different. Rumah ini karena begitu ada faktor emosional. Karena orang belinya apa? Bukan logika, tapi belinya apa? Emosional. Anda pernah makan ke restoran China, restoran Chinese yang besar-besar, yang ada makanan terus dia tulis tuh, ini adalah makanan raja sebelumnya. Pernah kayak gitu? Pernah nggak? Jujur lah, kita makan bedanya apa sih? Sama aja kan? Tapi kenapa ini berbeda? Kenapa ini berbeda? Ada story. Dalam berkomunikasi orang senang mendengar cerita. Ada ininya, wah rumah ini beda, ruko ini beda, ada sisi historia, ini nilai tambah. Karena setiap rumah pasti punya pintu, pasti punya jendela, pasti punya ruangan, nggak ada bedanya lagi sama yang lain. Tapi the way you communicate is different. Itu namanya apa? Inovasi. Setuju? Setuju. Jadi inovasi apa sekarang?
Apa? Jadi pulang Anda kerjakan. Oke, kalau saya bisa list down change my added value, orang pasti beli dengan saya. Apakah added value tadi bersifat brand? Fine. Kenapa orang beli Apple? Kenapa beli iPhone? Teknologinya lebih maju. Pride lah, ya. Ada pride ya, oke. Kalau saya salahkan, itu juga nilai tambah yang bawa jadi lebih pede lagi. Wajar. Oke, so ini yang penting nih buat marketing sedikit marketing ya. Jadi bagaimana kita dalam keadaan seperti ini di era nilai tambah ini, ingat orang tidak beli apa? Fitur, Tapi orang beli apa? benefit, Dan orang buat keputusan beli bukan karena logika, tapi hampir semua karena emosional. di sebenarnya ada jual rumah, jual aset paling mudah memainkan impian orang lain. Setuju nggak? Setuju nggak? Orang beli rumah kan tadi bermimpi puluhan tahun, years. Imagine kalau ini jadi. Anda lihat sekarang pick 1, pick 2, dia jual impian, dia jual mimpi, kasih visi kayak begini. Aku nggak pusing ya, gila bisa kayak begini. Tanah tetap tanah, tapi bangunan di atas nilainya beda. How dia create sebuah keadaan kayak ini, dia kasih berimajinasi. Di situ you fight sama-sama, kita kembangin, you bayar sekian. So, saya memang di bidang ini tahu, ini kan kita memainkan fantasi orang, imajinasinya kuat, dan dibuat imajinasi terstruktur dengan baik. Ini, wow, orang lihat, wow, Iron beli karena apa? Belum jadi barang, dia beli karena apa? Dia belum jadi barang itu loh, 5 tahun lagi baru ambil rumahnya loh, dia beli karena apa? No, dia belum menikmati gengsi loh. Dia beli karena oh nanti 5 tahun bangun ini, oh harga akan naik, ada gini. Dia membeli impian dia, masa depan dia, dan paling penting apa? Dia trust sama orang itu. 5 tahun dia akan jadi gini, belum tentu juga loh. Tapi orang terbawa apa? Berarti trustnya tinggi lah. Karena trust yang tinggi, orang berani bayar mahal. Saya dulu kenal, saya pernah coaching satu pengusaha besar, dia join sama Ciputra kali itu, sekarang bangunannya di ada. Saya dulu coaching usaha mereka di, Anda tahu Citra Tower? Jadi Kemayoran. Ownernya saya kenal. Itu dibangun sama Ciputra. Itu masang C-nya aja. Saya tanya ke pengusaha yang punya tanah, itu C-nya aja bisa berharga miliaran. C-nya. Jadi kalau mau bayar DP ada C orang bayar, kalau nggak ada C orang nggak bayar. Itu baru C loh. Belum B atau A gitu. Kalau C itu 5 miliar untuk C doang. Gila. Orang percaya loh. Trust itu tinggi. Nah, nilai tambah trust juga sama. Kalau Anda pintar membangun trust level ini, nilai tambah you besar. Seperti Anda, wah 5 tahun dibangun begini, gila. Saya lihatnya gila, bisa begini. Kasih imajinasi jadi liar. Kok bisa ya kayak begini? Kok bisa kayak begini bikinnya? Sebuah nggak fantasi kita main? Nah, yang fantasi ini, imajinasi ini, dinamakan apa? Ada yang tahu? Satu kata? Mulai kata P, mimpi. Anda berimajinasi, Anda mulai dari kata P. Wah, belajar. Nah, imajinasi, fantasi, hanya Anda membuat sebuah apa? Ya, kamu bisa pasti. Start, but you make what? Yang dia jual apa? Percaya diri. Gimana ini siapa yang Indonesia? Yang Inggris saja, versi aja. Perception.
Yang dia mainkan adalah persepsi Anda. Right? Tahu persepsi? Tahu persepsi? Hah? Apa persepsi? Serius? Hah? Persepsi itu adalah dunia yang Anda ciptakan di kepala Anda. Dunia Anda loh, bukan dunia semua orang loh. Dunia kehaluan bukan. Bukan lagi Tuhan, bukan lagi. Persepsi itu yang dia mainkan. Jadi setiap orang di kepala Anda punya dunianya. Saya di bidang ini, saya bilang NLP, pemrograman bahasa saraf. Jadi tahu ini adalah perception. Okay. Persepsi yang dibangun ujungnya persepsi, cara pandang yang berbeda. Cara Anda membuat dunia di kepala Anda itu persepsi. Oh, pik ada begini, ada pantai saya baru tahu. Oh, dia pantai semua, dia kuasai pantai semua. View pantai kan mahal semua. Oh, very good. Dapat satu red sampai ujung pantai semua. 8 gitu. Yang dibeli apa? Apakah rumah? View. Itu dia jual di sekitar pantai, dia jual apa? Udah mungkin bangunan. View dia jual. Mau ketemu orang tua Anda, udah begitu kangennya. Ada motivasi. Atau yang satu banyak begitu enaknya. Jadi waktu di perjalanan 8 jam, Anda udah bayangkan kenikmatan ketemu orang yang Anda cintai, siapa-siapa, Anda nggak capek. Betul nggak? 8 jam pun buat tahan. Kenapa? Yang dibayangkan nikmatnya terus. Nah, sama seperti tahun ini. Kenapa Anda susah? Kenapa rasanya berat set goal? Karena dreamnya nggak emosional lagi, nggak jelas lagi. Kayaknya gua kayak nggak capai gitu. Jadi sekarang kuncinya bikin apa nih? Motivasi. Bikin apa nih? Oh, yang 4 bulan itu yang betul-betul bikin Anda termotivasi seperti ada ular ketemu orang tua Anda. Capek pun buat cariin. Kenapa? Gua kangen sama orang tua saya. 8 jam pun rasanya cuma setengah jam. Betul nggak? Berarti 4 bulan ini harus seperti apa sekarang 4 bulan ini? Guys, tapi ingat impiannya apa? Supaya Anda selalu ada energinya, ada chi-nya selalu. Berarti kalau Anda nggak mencapai, for one case, because you have lost your dream. Karena Anda nggak mencapai, kenapa? Anda udah kehilangan impian tadi. Somebody has stolen your dream. Orang sudah mencuri impian Anda. Makanya you fight sudah nggak punya kompas lagi, udah nggak ada orbit lagi, pokoknya hajar aja. Kali ini lagu Rolling Stone memang hebat, tapi kalau begini Rolling Stone getting nowhere. Tahu artinya? Rolling Stone mau bola Stone putar-putar nggak mana-mana, nggak capek-capek dia. So, mau Anda berpikir apa? Hijau tadi apa nih? Bayangkan. Jadi Anda tidak capek kayak pulang atau pergi ke tour. Aduh, mesti laut ini, ke ini, aduh Korea 8 jam pesawat, gak nyaman gua. Tapi bayangkan dong, nanti pas buka pintu pesawatnya sampai di Korea, sampai Jepang, wow, 8 jam gua kebayang. Nah, ini juga sama. 4 bulan ini biar nanti juga kebayar. So, you must have big dream. Setuju? Setuju nggak nih? Ya udah tos lagi dong. Big dream my friend.